Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Purnamasari bisa kembali hadir menjumpai Anda di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Pemirsa, Ruang Sehat di episode kali ini, topik yang akan kita bahas mengenai merawat kulit wajah di tengah pandemi. Untuk membahas ini lebih lanjut, di studio saya sudah bersama dengan seorang narasumber, yaitu Dr. Hasrul Nazar. Halo dokter, apa kabar? Halo, apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik juga. Terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber kami ya dok ya di Ruang Sehat ini. Berbicara masalah merawat kulit wajah, sebelum kita pada tahap perawatan, saya ingin tahu apakah masalah kulit wajah yang biasanya umum dialami orang-orang gitu. Oke, untuk masalah kulit wajah sendiri sebenarnya yang datang ke klinik saya itu bermacam-macam ya. Cuman untuk di area estetik sendiri biasanya yang datang paling banyak adalah jerawat, masalah flek, kusam, iritasi, hal-hal yang seputaran seperti itu. Untuk di masa pandemi ini juga yang paling banyak adalah jerawat, habis itu iritasi, keluhan kulit sensitif yang meradang seperti itu. Itu yang umum terjadi di kita ya? Kita, betul. Kalau untuk jenis kulit wajah itu bisa dijelaskan dok apa aja? Oke, untuk jenis wajah itu sebenarnya untuk golongannya yang golongan besarnya ada 4. Yang pertama adalah normal, yang kedua adalah oily atau berminyak, ketiga dry atau kering, keempat adalah kombinasi. Sebenarnya ada subtipenya lagi, yaitu sensitif seperti itu. Jadi misalnya ada normal dan sensitif, berminyak dan sensitif, kering dan sensitif, dan kombinasi dengan sensitif seperti itu. Kalau misalkan untuk kulit normal itu seperti apa, yang berminyak seperti apa, kombinasi itu seperti apa, bisa dijelaskan? Oke, kalau secara garis besarnya saja, kalau normal biasanya kulitnya tidak terlihat kusam. Apabila terdapat refleksi cahaya biasanya akan terlihat lebih cerah. Pori-porinya cenderung tidak besar, kecil gitu ya? Iya betul. Habis itu jumlah minyak yang tersebar di permukaan kulit biasanya hanya di seputaran area T seperti itu. Area T adalah dari atas alis dan hidung sampai dagu. Gitu. Oke, itu normal. Kalau untuk berminyak itu jelas seluruh wajah. Kalau kita lihat wajahnya mengkilat, datang-datang biasanya langsung mengkilat, itu udah pasti kayaknya berminyak. Terus yang kedua, pori-porinya juga besar. Biasanya terlihat nampak terutama di daerah pipi. Itu kalau untuk jenis kulit yang berminyak? Betul. Di daerah dahi, dagu juga ikut, hidung juga kelihatan pori-porinya lebih besar. Untuk tipe kering itu biasanya hanya di daerah sini, daerah berminyaknya. Kalaupun ada minyak juga di pucuk di antara dua alis seperti itu. Dan paling dominan kulitnya akan terlihat sangat kusam. Seperti itu. Terus yang terakhir adalah kombinasi. Kalau kombinasi itu biasanya kadang terlihat berminyak, kadang terlihat kering seperti itu. Pori-porinya juga cenderung normal ke besar. Cuman yang paling nampak biasanya sebaran minyaknya kalau kita tarik garis mata ke bawah kayak gini, biasanya dia tidak lebih dari situ. Kalau kering tadi kan cuma di sini, kalau normal di sekitar area T saja, kalau berminyak seluruh wajah, kalau kombinasi sampai di daerah sini seperti itu. Kalau jenis-jenis kulit ini emang bawaan dari dirinya kah, atau dari kulit wajah itu sendiri, atau memang ada faktor-faktor lain gitu bisa menyebabkan itu? Tadi bisa normal saja, berjerawat mungkin ya, atau mungkin dia kombinasi atau berminyak, itu ada faktor penyebabnya begitu terjadi kulit yang seperti itu? Sebenarnya kalau untuk tipe kulit normal berminyak itu sebenarnya yang dari sananya kita udah dibagi-bagi. Jadi contoh maksud saya secara garis keturunan, misalnya orang tuanya jerawatan, anaknya mungkin nggak jerawatan ada. Jadi secara genetik memang ada pengaruhnya seperti itu. Terus ada nggak pengaruh faktor lain yang mempengaruhi perubahan tipe kulit? Ada, misalnya Mbak tipikal yang suka perawatan, yang dulunya kulitnya bolong-bolong gitu, bopeng misalnya, atau pori-porinya gede gitu. Sekarang udah nggak gede lagi ya, karena pengaruh dari perawatan. Atau terpapar senyawa-senyawa yang biasa digunakan untuk perawatan di kulit. Itu bisa faktornya. Terus suhu misalnya, atau iklim, misalnya Mbak orang Bandung yang rata-rata biasanya suhunya dingin, pori-porinya bagus kecil, tiba-tiba pindah ke Tanjung dengan suhu yang lumayan panas gitu kan, tiba-tiba kok kenapa jadi sekarang pori-porinya terbuka, itu juga akan sangat mempengaruhi. Dan yang terakhir adalah paparan dari radikal bebas, misalnya nih sering mengkonsumsi makanan yang pedas,
atau makanan-makanan yang mengandung senyawa-senyawa yang tidak bagus itu juga akan, karena apa yang kita makan akan dicerminkan melalui kulit kita. Seperti itu. Gitu. Untuk mengetahui apakah kulit wajah kita ini memiliki kulit wajah yang bagus atau ini kurang bagus itu seperti apa tuh? Bisa kita kenali sendiri begitu? Jadi kalau berdasarkan tipe sih tidak bisa kan ya, karena jenis-jenis kulit tersebut dia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Masing-masing ada kekurangan dan kelebihannya. Betul, kita nggak bisa kalau tipe ini nanti nggak bagus, tipe ini nggak bagus, belum tentu. Misalnya tipe yang berlubang, saya sebutkan pori-porinya gede tadi, kalau dia pindah misalnya ke Bandung, iklimnya bagus, bisa saja nanti dia akan berubah menjadi lebih bagus kan. Jadi sebenarnya tidak ada yang sempurna, ya? Betul. Kalau normal sekalipun, kalau memang dia sering terpapar dengan senyawa yang tidak bagus juga akan berubah kan. Jadi untuk mengetahui tipe kulit yang bagus adalah yang pertama, kalau sekarang sudah ngetrend itu glowing kan ya. Nah, jadi sebenarnya kalau dia tidak terlihat kusam, apabila terkena pantulan cahaya, kulit itu tidak terlihat kusam atau buram, itu sudah bisa kita katakan bagus. Yang kedua, moist, kelembapan. Jadi kalau kulit terlihat kenyal gitu kan, terlihat kayak berair bagus seperti itu juga bisa kita katakan sehat. Dan yang terakhir itu biasanya sih kerutan. Kerutan dan kelainan kulit yang lain. Kalau memang kerutannya sesuai dengan umur, udah bisa kita katakan kulitnya itu sehat. Seperti itu. Baik, Dok, gimana caranya mengetahui kulit wajah yang memiliki masalah, misalkan seperti sensitif dan lain-lain? Cara kita mengenali, oh ini tanda-tanda kulit kita ini sudah mulai ada masalah. Itu gimana tuh cara kita tahu? Oke, jadi pemeriksaan untuk pribadi di rumah itu sebenarnya sangat mudah. Pasti setiap hari kita kan mandi itu dan cuci muka. Saya rasa sih hampir seluruh orang sekarang sudah sangat mengerti bagaimana cara merawat wajah. Menurut saya sih ya, karena udah hampir menjadi kebiasaan atau jadi kayak kebutuhan. Jadi tren ya. Betul. Sekarang ya. Apalagi zaman sekarang sosial media kan ya. Jadi semua orang saya rasa mungkin udah mengerti bagaimana cara merawat wajah. Jadi untuk pertama kali yang kita lakukan mengetahui kondisi kulit kita bermasalah atau tidak adalah yang pertama tadi refleksi cahaya ke wajah kita. Jadi biasakan ketika bercermin lihat pantulan cahaya di kulit wajah kita. Jadi kalau memang terlihat sangat kusam atau buram seperti itu udah menunjukkan bahwa kulit kita perlu dirawat. Yang kedua, kelainan yang bisa terjadi, misal yang paling sering untuk anak muda adalah jerawat, gitu kan, atau kulitnya memerah, itu menandakan adanya iritasi. Beruntusan begitu ya? Beruntusan, betul. Jadi ketika kita raba kok kayak amplas ya, gitu. Nggak mulus, gitu. Agak kasar kayak gitu kasar ya? gitu, betul. Itu sudah menunjukkan bahwa ada gejala kelainan di kulit kita. Memiliki masalah. Betul, memiliki masalah. Terus dan yang terakhir biasanya yang sangat ditakuti wanita adalah flek. Flek. Betul. Atau hiperpigmentasi, perubahan warna kulit, betul. Biasanya kan kayak tampilannya coklat di wajah seperti itu. Yang kalau sekarang lagi tren freckles, yang foto-foto pakai freckles ada titik-titiknya. Itu sih dijadikan tren, sebenarnya emang bagus pada wajah, kebutuhan makeup ya. Betul. Tapi cuman sebenarnya untuk kesehatan kulit wajah sangat tidak bagus. Kenapa? Karena secara normalnya kulit sebenarnya tidak boleh ada hiperpigmentasi. Kenapa? Karena kalau ada hiperpigmentasi berarti ada proses peradangan di sekitar sana. Karena si hiperpigmentasi ini fungsinya adalah untuk si flek itu sebenarnya fungsinya adalah seperti payung melindungi kulit kita. Jadi ketika ada timbul flek di daerah sana, kemungkinan di daerah sana ada peradangan atau karena terpapar UV yang berlebih sehingga tubuh memerlukan perlindungan di tubuhnya sendiri, timbullah si flek itu seperti itu. Makanya kurang bagus. Ini menarik sekali, tapi kita akan lanjutkan setelah jeda. Pemirsa tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Pemirsa, kembali lagi di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Dok, kita masih melanjutkan yang tadi. Ini kan orang sudah di zaman sekarang tuh sudah tahu begitu tata cara mungkin membersihkan wajahnya menggunakan sabun cuci muka. Itu untuk mengenali sabun cuci muka yang bagus sesuai tipe kulit kita, apa yang perlu kita kenali gitu di sabun cuci muka yang kita butuhkan gitu? Oke, jadi kalau kita berbicara jenis sabun wajah sesuai dengan tipe kulit, itu yang paling penting adalah
pertama jenis kulit kita dulu. Jadi misalnya saya normal nih, kalau saya normal ya sudah terserah jenis apapun oke. Misalnya saya menggunakan AHA atau BHA yang sesuai seperti itu. Misalnya saya menggunakan glycolic acid, menggunakan lactic acid, dan menggunakan pyruvic acid. Terserah apa saja. Kalau tipe normal itu tidak bisa masuk semuanya. Betul. Gitu ya. Ya, kombinasi pun masih bisa masih bisa masuk jenis sabun apa saja. Yang rada-rada tricky biasanya kita untuk menentukan jenis sabun apa sih untuk kulit kering dan berminyak, itu yang sedikit harus benar-benar selektif. Kenapa? Contohnya seperti apa? Ya, karena misal berminyak ya, contohnya apa yang harus ada dalam kandungan sabun. Jadi kalau saya sarankan itu adalah kandungan asam salisilitnya banyak. Kenapa? Karena dia membantu proses eksfoliat dari lapisan kulit yang bagian luar. Sama dia juga ikut menekan produksi dari kelenjar minyak yang ada di kulit, seperti itu. Gitu. Berarti harus ada kandungan itu ya. Betul. Tapi untuk orang awam yang di luar sana mungkin pemula, dia cara untuk seleksi untuk sabun cuci wajah tuh gimana cara tahu kalau kandungan itu ada di situ gitu? Biasanya sih di dalam ingredient setiap di dalam komposisi dari sabun wajah yang dijual di pasaran, biasanya di sana tinggal cari aja tulisannya asam salisilat, mungkin bahasa Indonesianya, atau salicylic acid untuk Inggrisnya. Itu yang paling tepat untuk yang berminyak. Untuk yang berminyak. Betul. Untuk yang kering, yang wajib dihindari malahan adalah yang mengandung deterjen. Deterjen itu di dalamnya biasanya sodium lauric acid, lauric sulfat, SLS, sodium lauric sulfat. Itu yang harus benar-benar dihindari. Kenapa? Kalau deterjen ada, nanti akan membuat kulit yang kering berubah jadi iritasi. Makanya benar-benar harus selektif dicari, karena hampir semua produk sabun biasanya pasti ada SLS-nya itu. Ya, dan yang paling penting karena dia kering, maka carilah sabun-sabun yang komposisi di dalamnya ada gliserinnya, karena gliserin dia membantu untuk memoisturizing atau melembabkan kulit yang kering. Ya, jadi kalau kebalik, si berminyak dipakai yang buat yang kering, dan yang kering dipakai untuk berminyak, yang ada adalah kulit bukan menjadi lebih bersih atau cerah sesuai dengan harapan kita. Yang ada malahan nanti dia akan timbul masalah ya. Masalah, betul, di kemudian harinya. Baik. Terus dok, jenis tadi ada langkah khusus ya untuk mencuci muka, itu apa? Bisa dijelaskan? Oke, jadi langkah yang paling penting dalam mencuci muka itu adalah waktu kontak antara produk dengan kulit. Sama bilasan, ketika kita membilas itu harus benar-benar dalam kondisi terbilas dengan sempurna. Itu yang paling penting. Kesalahan orang Indonesia, terutama kesalahan kita atau pasien-pasien saya, biasanya mereka sabunnya yang banyak diaplikasikan langsung ke wajah. Sebenarnya zat aktif ketika sabun itu kita aplikasikan, dia berada pada busanya. Jadi yang paling benar itu adalah busanya yang ditempelkan ke wajah. Betul. Habis itu ketika dia tempel di wajah, biarkan busanya dulu dia bekerja di wajah kita. Biarkan dulu beberapa saat, 15-10 detik, didiamkan atau sekitar 30 detik, baru kita lakukan gosokan secara perlahan-lahan. Bedakan sabun dengan scrub. Banyak orang yang salah kaprah antara sabun dan scrub gitu kan. Jadi benar-benar dibiarkan dulu, biar aktif dulu di dalam dengan kulit kita. Setelah diaktif baru kita lakukan pijatan yang minimal saja. Saya bilang pijatan minimal, bukan dipijit kuat. Jadi cukup dengan lembut ya? Betul. Tidak perlu yang kasar keras begitu ya. Betul. Sudah kita bersihkan, sudah kita pijat pelan, baru kita bilas dengan air. Usahakan air yang mengalir seperti itu. Oke. Ini kalau untuk yang jenis sabun ini, ada tadi kan sabun aja untuk pembersih wajah, ada yang dia scrub gitu. Itu fungsinya gimana kita tahu bahwa ini kita harus pakai yang scrub atau ini yang sabun cukup untuk sabun cuci muka aja begitu gitu. Itu gimana? Jadi sebenarnya sih ada dua. Kapan kita menggunakan scrub, kapan kita menggunakan sabun biasa saja. Untuk yang menggunakan scrub biasanya saya rekomendasikan kepada orang-orang yang memiliki kulit tipikalnya berminyak kombinasi dan normal.
kalau kering jangan sekali-kali menggunakan scrub. Anggap aja kulit kita kering, kita kasih lulur, apa yang terjadi gitu kan, akan terjadi iritasi, gorekan. Tambah kering ya? Tambah kering, betul. Jadi kita biasakan sesuaikan. Jadi kalau scrub sendiri juga normal kombinasi dan berminyak, saya juga akan batasin pemakaiannya dalam waktu 1 minggu. Misal untuk berminyak itu maksimal sekali 3 kali, itu juga sangat-sangat maksimal. Kenapa? Karena kalau kita melakukan scrubbing pada kulit yang terlalu berlebihan, pori-porinya bukan malah mengecil, tapi malah membesar, betul. Untuk kombinasi dan normal sih biasanya 2 hari sekali itu sudah cukup ya? Cukup untuk melakukan scrub. Tapi kalau memang dia pekerja yang tidak terkontak dengan debu gitu, misalnya di AC saja di gitu, ruangan tertutup begitu saya ya? rasa sabun udah cukup. Kecuali misalnya nih kalau mbak-mbak atau ibu-ibu yang menggunakan make up tebal gitu, biasanya bisa kita bantu dengan double cleansing dengan mic cleanser seperti itu, atau micellar water, fungsinya untuk membersihkan lebih dalam seperti itu. Oke. Ini berkaitan masih dengan cuci muka menggunakan sabun. Ini apakah ada bagusnya menggunakan air yang dingin atau air yang hangat atau air yang seperti apa begitu untuk menghasilkan wajah yang tampak sehat dan cerah gitu, Dok? Ini pertanyaan yang sering sekali saya ditanyain di klinik gitu kan. Pakai air apa, Dok? Dingin, es, atau air panas sih untuk wajah gitu kan. Bagusnya yang mana gitu ya? Iya, betul. Kalau saya bilang sebenarnya air dingin. Air dingin. Iya, berdasarkan referensi. Dinginnya itu dinginnya gimana? Dingin banget atau dingin ya? Dingin. Jadi suhu yang direkomendasikan itu berkisar dari 25 sampai 30. Itu sudah sangat pas. Bukan suam-suam kuku atau hangat gitu kan, panas apalagi. Dingin juga tidak. Kenapa? Karena kalau misalnya contoh kalau kita menggunakan air hangat, misalnya kita habis keluar dari rumah yang debunya banyak gitu kan, kita pakai air hangat, pori-porinya kebuka, kita membersihkannya tidak bersih, debu yang harusnya keluar malah terperangkap dalam pori-pori, tiba-tiba udaranya dingin, misalnya masuk ke ruangan yang ber-AC, terkunci, terjadi jerawat gitu. Jadi kita cukup dingin saja. Yang ini untuk semua tipe kulit. Tipe kulit. Tidak harus jerawat normal minyak atau kombinasi itu tidak ada rekomendasi lain selain air dingin saja. Gitu. Oke, berarti pilihan yang paling tepat adalah menggunakan air dingin. Oke. Kalau untuk di saat pandemi ini, Dok, ada kan sebagian yang mengeluhkan akibat memakai masker terus timbul kayak masalah sensitif, berjerawat, itu apanya yang sedang dialami gitu? Apanya yang bermasalah di situ, Dok? Ya, jadi yang bermasalah sebenarnya bisa dua, bisa dari maskernya sendiri atau bisa dari kulitnya sendiri gitu kan. Jadi keluhan ini biasanya datang ke tempat kita, Dok kok kenapa jadi berjerawat ya selama ini menggunakan masker gitu, karena saya bilang ya itu tadi ada 2 masalah. Masalahnya bisa dari maskernya atau masalahnya dari kulitnya gitu. Kalau masalah dari maskernya mungkin karena tidak lembut maskernya ya. Betul, karena tidak lembut maskernya sehingga terjadi gesekan di kulit. Jadi akan terjadi yang namanya kalau bahasa medisnya itu adalah akne mekanik. Jadi jerawat yang ditimbulkan karena gesekan. Oh, itu bisa jadi juga ya, Dok? Bisa jadi, betul. Makanya biasanya sekarang dominasi jerawatnya juga akan di daerah yang lebih aktif bergesekan dengan si masker. Biasanya di daerah lipat garis senyum gitu kan, garis senyum atau lipat sudut mulut gitu kan, di daerah-daerah sana biasanya. Itu yang rawan ya. Rawan dagu karena yang paling nempel dengan masker sama di daerah pipi bagian sini kan ya. Itu. Terus yang kedua bisa permasalahan kulitnya. Karena apalagi kan mohon maaf nih kita pakai masker, abis makan misalnya pakai masker, lupa cuci mulut gitu kan. Iya, cuci di area yang tadi. Betul, jadi bakterinya nempel di masker, kena di sini, pori-porinya gede, kesumbat, pulang ke rumah karena kecapean, lupa cuci muka, lupa pakai krim misalnya. Masalahnya kompleks jadinya ya, Dok? Betul, ya? jadi kayak semacam lingkaran setan yang susah kita putus gitu. Jadi cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah yang pertama adalah bersihkan, oral hygiene itu paling penting selama kita menggunakan masker ini. Jadi sering-sering aja sikat gigi. Jadi bawa aja sikat gigi dalam kantong. Misalnya kita makan siang, setelah itu gosok gigi seperti itu. Terus yang kedua, gunakanlah masker yang berbahan lembut dalamnya seperti itu. Karena
sekarang kan kita harus wajib pakai masker kemana-mana seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan bahannya kasar, terjadi gesekan, kulitnya sensitif, akan menimbulkan masalah yang baru lagi gitu dengan menimbulkan jerawat seperti itu. Dan yang paling penting maskernya juga sering diganti. Iya, itu poin pentingnya. Iya, poin pentingnya. Jadi misalnya 4 jam sekali diganti gitu kan. Atau misalnya saya berangkat dari kantor, dari rumah ke kantor menggunakan masker A, pulang nanti saya gunakan di kantor saya gunakan lagi masker B, terus dari kantor ke rumah saya gunakan masker C gitu. Karena yang paling tepat adalah ketika kita menggunakan masker jangan dibuka tutup. Saya sering sekali melihat pasien kan kalau ini ditaruh ke bawah, pakai lagi, taruh lagi. Itu justru berpengaruh ya, betul pada karena kulit. betul karena malahan itu nanti akan bisa menimbulkan masalah baru tadi gitu. Yang bagus itu kalau nemplok di wajah ya udah dibiarkan saja gitu. Gitu. Tidak direkomendasikan harus buka lepas. Ada gesekan gitu ya, Dok ya? Iya, betul. Kalau berbicara masalah kulit wajah, contohnya tadi seperti jerawat, sebenarnya apa sih penyebab tumbuhnya jerawat itu, Dok? Oke. Jadi kalau kita bertanya apa sih penyebab jerawat, sebenarnya banyak sekali, Mbak. Jadi yang umum terjadi kalau masa pandemi itu tadi akne mekanik karena gesekan, adanya iritasi, terus pertumbuhan bakteri jerawat yang tidak terkontrol di kulit kita ini sebenarnya. Terus yang kedua bisa juga karena hormon, bisa juga karena stres, bisa juga karena makanan, misalnya suka makan pedas, itu, dan juga misalnya kita jarang tidur, itu juga akan mempengaruhi timbulnya jerawat. Oke. Lalu untuk mengatasi jerawat ini apa yang sebaiknya mereka lakukan gitu? Itu tadi kita harus mengenali dulu penyebabnya. Kalau misalnya penyebab jerawatnya karena pergesekan mekanik tadi, ya harus carilah yang lembut seperti itu maskernya. Terus hindari menggunakan masker yang sama untuk berulang-ulang kali gitu kan. Sebaiknya ada diganti gitu ya, Dok ya. Seperti itu. Terus yang kedua misalnya disebabkan karena pertumbuhan bakteri terlalu banyak, maka akan kita beri antibiotik untuk membunuh bakterinya. Terus kalau misalnya gara-gara hormon, biasanya akan kita lakukan hormon replacement terapi. Kita berikan obat yang mengandung hormon supaya hormon penyebab jerawatnya tidak terlalu tinggi. Misalnya stres, biasanya silakan untuk dirilekskan seperti itu. Kalau susah tidur biasanya juga akan mempengaruhi, kan makanya kita harus benar-benar cari sampai ketemu apa sih penyebab jerawatnya. Oke, intinya kita harus memperhatikan jeli kebutuhan kulit kita begitu ya, Dok ya. Baik, ini sangat menarik sekali, tapi kita akan lanjutkan setelah jeda, Dok. Pemirsa tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Pemirsa, terima kasih masih di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan, Dok. Ini kita masih berbicara masalah-masalah yang ada atau terjadi di kulit kita pada umumnya. Itu kalau misalkan ini masalahnya tadi kan jerawat, kalau ini dengan masalah pori-pori, sebenarnya bermasalah nggak sih ketika pori-pori itu membesar? Apakah yang dimaksud dengan pori-pori itu sendiri, Dok? Oke. Jadi kalau berbicara tentang pori-pori itu, kalau saya analogikan sebenarnya pori-pori itu kayak ventilasi lah, dan tempat drainase atau pembuangan untuk kulit kita. Jadi misal nih kalau suhu kita terlalu panas, tubuh kita panas, maka pori-pori kita akan terbuka. Iya, secara alami. Secara alami, betul. Begitu juga dengan wajah kita. Betul. Jadi seluruh kulit yang ada pori-porinya dia akan membuka. Ketika membuka, suhu yang ada di dalam tubuh kita dia akan lepaskan ke luar seperti itu. Makanya kalau dingin, pori-porinya dia akan mengecil. Suhu di luar yang terlalu dingin, dia bisa mempertahankan suhu panas yang ada dalam tubuh kita. Dan itu otomatis kita tidak bisa mengaturnya seperti itu. Terus yang kedua, fungsinya dia adalah sebagai tempat pembuangan. Jadi tadi seperti saya sebutkan, dia untuk membuang keringat, membuang kelenjar minyak gitu, untuk kulit kita seperti itu. Oke. Tapi ini kan ada sebagian orang yang mempermasalahkan mungkin, atau dia merasa risih, tidak enak dengan pori-pori yang agak membesar begitu. Apakah ini jadi masalah gitu? Sebenarnya pori-pori membesar tuh akan menjadi masalah apabila karena pori-pori sendiri kan sebenarnya
secara alami udah ada nih. Jadi kalau kita harus ngilangin pori-pori, sama saja kita menghilangin beberapa fungsi dari kulit gitu kan. Secara alami. Betul. Jadi kalau pori-porinya gede gitu, besar-besar, apa sih yang akan mungkin terjadi gitu? Yang paling memungkinkan adalah tersumbatnya si ventilasi itu tadi. Tersumbatnya ventilasi itu, maka yang kelainan yang paling mungkin terjadi adalah jerawat. Jerawat, terus bisa juga kelainan kulit yang lain seperti beruntusan. Dok, ini sebenarnya kalau bicara masalah dengan pori-pori ya dok ya, apa ini orang yang memiliki pori-pori yang besar itu mereka kan takut tuh, cenderungnya tuh gitu yang terjadi biasa umum di kita gitu. Itu apakah kita harus mengecilkan pori-porinya atau memang membiarkan saja secara alami begitu? Apa ini tidak harus dijadikan masalah besar begitu bagi sebagian orang? Untuk dijadikan masalah besar sih menurut saya sih tidak terlalu ya, kecuali orang tersebut memiliki masalah kulit yang sensitif misalnya, atau memiliki aktivitas yang terlalu banyak di luar, yang terpapar sinar matahari gitu kan. Karena kalau pori-pori besar, kemasukan debu tersumbat akan menimbulkan jerawat seperti itu. Jadi sebenarnya kalau untuk permasalahan seperti itu tidak terlalu perlu dirisaukan seperti itu. Cuman secara estetik, apalagi perempuan kan kalau melihat pori-pori besar, bedak lah yang nggak nempel gitu, atau apa sih, perona wajah lah yang tidak nempel. Jadi hal tersebut sih bisa kita akali seperti itu. Haruskah menjadi kekhawatiran? Saya rasa sih tidak, selama itu tadi aktivitas tidak mengganggu, terus tidak termasuk dalam kategori kulit yang sensitif seperti itu. Oke. Ada nggak sih dok, istilahnya pori-pori ini sudah mulai tidak sehat atau ini ya dikatakan normal-normal baik-baik saja begitu dok? Ada nggak? Ada. Kalau ada sebenarnya, kalau kita lihat pori-pori besar disertai dengan komedo, itu sudah bisa kita katakan tidak normal. Tidak normal. Ya, kenapa? Sudah bisa dikatakan itu bermasalah begitu ya? Sudah bermasalah, betul. Padahal secara normalnya komedo pasti akan terbentuk setiap harinya. Cuman kalau dia sudah berkomedo, saya rasa kulit emang harus segera dilakukan pembersihan seperti itu. Kenapa? Karena kalau dibiarkan bisa menimbulkan masalah yang lain, bisa jerawat gitu kan, bisa iritasi atau peradangan lain seperti itu. Karena ya tadi fungsi dari kulit tertutup, yang harusnya ventilasinya bagus sekarang sudah tertutup, jadinya sirkulasi yang terjadi di antara kulit dengan dunia luar juga akan terganggu seperti itu. Oke. Berbicara masalah komedo nih dok, apa sih yang dimaksud dengan komedo itu begitu? Jadi komedo itu sebenarnya adalah penumpukan dari kelenjar minyak yang ada dalam tubuh kita. Jadi secara alami itu akan terbentuk. Normalnya tubuh kita pasti akan terbentuk. Jadi setiap hari pasti akan terbentuk seperti itu. Jadi dia hanya sekadar penumpukan saja. Berarti kalau misalkan ada orang yang ingin menghilangkan komedonya secara utuh, itu tidak bisa ya dok ya? Tidak bisa. Tidak bisa, akan selalu ada komedo. Akan selalu ada. Caranya untuk mengatasi itu, karena itu mungkin dianggap mengganggu oleh sebagian orang, itu ya, gimana dok? Jadi untuk caranya itu adalah, yang paling penting adalah kita melakukan tadi pembersihan yang bagus. Kita menggunakan produk-produk yang emang bisa mengontrol terbentuknya minyak yang berlebih. Biasanya sih keluhan-keluhan komedo ini yang sering dirasakan adalah untuk jenis kulit normal, kombinasi, dan berminyak. Untuk kering saya rasa jarang ada komedo. Kenapa? Karena minyaknya aja, produksinya aja tidak sebagus normal kombinasi dan berminyak seperti itu. Jadi untuk 3 tipe kulit itu tadi yang harus sangat-sangat perhatian dengan si komedo ini. Karena komedo ini kan terbentuk secara alami di kulit wajah kita ya dok ya, apa ini ada jenis komedo baik atau ini komedo jahat, itu ada seperti itu dok? Ya, jadi kalau jenis komedo baik dan jahat saya rasa tidak ada, tapi kalau tipenya jauh ini ada 2 tipe. Ada blackhead komedo, yang komedonya warnanya hitam, dan yang sering kita lihat kalau dipencet itu keluar seperti biji nasi seperti itu, kayak bulir-bulir beras seperti itu kan. Terus ada juga yang berwarna putih atau whitehead komedo. Perbedaannya sih sebenarnya kalau yang komedo blackhead itu disebabkan karena ada paparan dengan debu atau dunia luar. Kalau whitehead dia masih pure
si kelenjar minyak yang dari dalam tubuh seperti itu. Tapi kedua jenis komedo ini mana yang berbahaya? Iya, mana yang berbahaya sebenarnya yang ada paparan dari luar. Kenapa? Karena ketika dia ada kontak dengan luar, kemungkinan ada infeksi itu lebih besar dibandingkan yang whitehead seperti itu. Kalau misalkan kedua jenis komedo ini dibiarkan, apa yang akan terjadi dampaknya begitu, Dok? Dampaknya yang paling kita rasakan adalah pori-pori akan tambah besar, jelas. Kenapa? Karena salurannya juga akan semakin membesar kan. Yang kedua, masalah-masalah kulit lain seperti jerawat, iritasi itu akan lebih sering muncul. Oke, jadi ini kalau misalkan tidak ingin berjerawat atau masalah-masalah kulit lain, komedonya lebih diperhatikan lagi begitu ya, Dok? Betul. Oke, Dok, kalau misalkan gimana sih caranya merawat kulit wajah kita sesuai tipe kulit gitu? Tadi kan ada normal, berminyak, dan kombinasi, itu seperti apa, Dok? Lazimnya kita merawat kulit wajah kita? Untuk perawatannya sebenarnya tidak susah. Yang paling penting adalah kita mengenali jenis kulit kita dulu. Jadi kalau misalnya saya normal atau saya berminyak, saya kombinasi atau saya kering, saya harus mengenali dulu tipe kulit saya. Karena jangan latah. Kebanyakan kita latah. Misalnya, ini produk ini bagus, padahal tipe kulitnya tidak sesuai dengan produk itu, seperti itu tidak kan. dibutuhkan. Tidak dibutuhkan. Yang ada malahan menimbulkan masalah baru seperti itu. Jadi benar-benar kenali dulu jenis kulit kita. Setelah kita mengenali, baru kita lihat kok kandungan apa saja sih yang cocok untuk kulit tubuh kita gitu. Jangan latah tadi. Itu yang paling penting. Kalau untuk masalah perawatan, saya rasa semua jenis kulit kita rawatnya sama. Tidak ada perbedaan. Yang paling penting adalah kandungan senyawa apa saja atau obat apa saja yang dibutuhkan untuk tipe kulit masing-masing, itu saja. Makanya harus dikonsultasikan dengan dokter, baik itu estetik atau dokter spesialis kulit. Produk-produk apa saja sih yang sebenarnya cocok, atau bahan-bahan apa saja sih, bahan-bahan dari alam apa saja yang cocok buat kita atau jenis kulit seperti kami, seperti itu. Kan intinya jangan latah, jangan terpancing dengan produk-produk yang ada di luar sana gitu ya, Dok ya. Itu tadi kalau kita bicara masalah bagaimana merawat kulit sesuai tipe kulit wajah kita. Tapi kalau misalkan untuk merawat kulit wajah yang sesuai dengan masalah yang kita alami, itu seperti apa, Dok? Oke, jadi untuk merawat wajah dengan masalah, yang paling penting jelas harus konsultasikan dulu dengan dokter, biar dokter tahu dan dokter memberikan saran. Kalau ini yang bermasalah ya. Betul, perawatan apa saja yang cocok gitu. Misal berjerawat, kalau udah tahu berjerawat, tidak boleh misalnya menggunakan produk-produk yang A, B, C, D gitu. Atau sudah tahu wajahnya iritasi, jangan sering-sering menggunakan produk-produk yang bisa menimbulkan iritasi di kulit seperti itu. Intinya konsultasikan, itu yang paling penting. Karena kalau asal-asalan dan misalnya ikut-ikutan tadi, ikut-ikutan tren ya. Betul, itu yang akan menimbulkan masalah baru. Betul. Dok, kalau misalkan berbicara masalah tadi masalah pada kulit gitu ya, seperti berjerawat, apakah ini ada pemicu di pola makan? Misalkan ada orang, saya nggak pengen makan kacang-kacangan nanti timbul jerawat. Apakah itu mitos atau fakta begitu, Dok? Jadi sebenarnya waktu saya sekolah dulu, saya juga menanyakan, benar nggak sih kacang itu menyebabkan jerawat gitu kan ya. Jadi kata guru saya, sebenarnya ada kandungannya yang menyebabkan jerawat, tapi secara langsung sih sebenarnya tidak. Seperti itu bisa jadi sebenarnya dia ada faktanya, cuman mitnya juga ada gitu. Jadi karena ada beberapa orang yang emang secara misal nih, secara genetiknya tidak bisa tidak bisa mengkonsumsi mengkonsumsi kacang, dia akan menimbulkan jerawat gitu. Tapi ada juga yang secara genetiknya aman, bisa kita katakanlah alergi seperti itu. Jadi kalau memang tidak, ya tidak. Berarti ini tidak bisa dijadikan acuan. Betul. Apakah ini menimbulkan jerawat atau tidak begitu ya, Dok? Betul. Ya. Oke, baik. Kalau misalkan ini, Dok, bagaimana tata cara memakai skincare sesuai dengan tipe kulit kita, karena kan sekarang orang lagi tren memakai skincare, ini produk ini bagus, pada bingung gitu, yang mana yang harus mereka butuhkan gitu. Itu seperti apa, Dok? Ya, jadi sebenarnya kita kembali lagi kepada fungsi skincare tersebut. Jadi fungsi skincare ini kan ada yang satu sebagai pelindung, yang satu adalah sebagai
pelembab atau moisturizing. Yang lainnya adalah sebagai nutrisi. Jadi kalau kita kembali kepada fungsi, saya rasa jenis kulit apa saja sebenarnya sama, tidak ada perbedaan kecuali ada masalah. Kalau ada masalah, 3 fungsi tadi akan kita tambahkan dengan pengobatan. Jadi ada kulit tuh perlu dilembabkan dia. Jadi dilembabkan, dia juga perlu dilindungi supaya tidak jadi hitam tadi. Kita berikan sunblock dengan SPF tertentu, terus kita beri nutrisi karena kulit juga perlu makanan. Jadi kalau kulit kita sehat, dia makanannya cukup, maka pancaran yang cahaya yang masuk ke dalam kulit juga akan terlihat lebih bagus gitu. Ini berkenaan dengan rangkaian skincare yang harus kita miliki atau kita butuhkan sebenarnya seperti apa, kita akan bahas ini di segmen selanjutnya, Dok. Pemirsa tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Kembali lagi di Ruang Sehat, pemirsa, ruang seputar informasi kesehatan. Ini kita masih berbicara masalah skincare, karena kan orang sekarang siapa sih yang nggak tahu skincare, khususnya kaum hawa begitu ya, Dok ya. Tapi sebenarnya balik lagi ke kebutuhan skincare yang seperti apa yang sebenarnya harus kita miliki, harus kita aplikasikan di wajah kita begitu, Dok. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya tadi, ada 3 fungsi utama tadi. Harus ada memoisturizing, melembabkan, terus ada menutrisi, ada perlindungan gitu. Jadi dan satu lagi terakhir adalah cleansing untuk membersihkan. Jadi 4 produk itu sebenarnya wajib ada di dalam rangkaian skincare yang ada di rumah gitu. Jadi yang pertama sabun wajah, itu harus ada, sesuaikan dengan tipe kulit tadi. Terus yang kedua pelembab. Pelembab itu boleh dalam bentuk serum atau dalam bentuk krim. Yang penting melembabkan gitu ya? Benar. Kalau misalkan itu ada keduanya, serum sama krimnya? Silakan, bisa dipakai keduanya, tidak ada masalah. Yang ketiga adalah nutritioning, memberikan nutrisi untuk menyehatkan kulit. Karena kalau tidak diberi nutrisi, hanya dilembabkan saja, dia kesehatan kulitnya juga tidak akan terpancar seperti itu. Dan yang paling penting dan yang paling utama dalam rangkaian skincare itu adalah perlindungannya, atau biasanya sih kita sebut sunblock. Jadi terserah untuk SPF-nya. Biasanya sih untuk Indonesia kebutuhannya sebenarnya sekitar 7% saja. Cuman yang ada di pasaran biasanya sih sekitar 30%. Seperti itu. 30% udah cukup. Sesuaikan juga dengan jenis kulitnya. Jangan menggunakan SPF yang mengandung minyak untuk kulit berminyak, yang ada nanti mukanya seperti ladang minyak gitu kan. Jadi kalau untuk berminyak, base-nya oil, kita gunakan untuk yang kering seperti itu. Itu yang paling penting, 4 poin tadi harus ada. Kalau mau yang lain ya silahkan disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya mau putih gitu kan, kita kasih bleaching agent gitu yang bikin putih seperti itu. Tapi ini sebelum pada tahap untuk memutihkan atau mencerahkan begitu, Dok ya. Untuk skincare ini sebenarnya kalau misalkan itu tadi 4 poin yang harus ada di skincare rutin kita di rumah gitu ya, untuk semua jenis tipe kulit. Tapi kalau misalkan kulitnya sudah mengalami masalah begitu, Dok, skincare yang seperti apa yang harus kita punya gitu? Jadi 4 tadi sudah jelas pasti ada. Biasanya akan kita tambah lagi dengan modalitas terapi yang lain. Misalnya mungkin ditambah produk antibiotik untuk jerawat gitu kan. Ada kandungan obat lah di dalamnya. Atau misalnya kulitnya mengandung flek, kita akan kasih whitening atau bleaching agent di dalamnya untuk membantu menghilangkan flek yang ada. Atau misalnya iritasi karena ada peradangan, maka akan kita kasih obat krim atau obat di dalamnya yang bisa mengurangi peradangan di dalam kulit seperti itu. Itu tadi kalau misalkan dia konsul ke dokter khusus kecantikan. Tapi kalau misalkan dia membeli produk-produk di pasaran, apa kandungan yang harus ada dalam produk skincare itu untuk kebutuhan dia setiap hari begitu, Dok? Jadi kalau misalnya jerawat, kan lagi rame jerawat nih karena pandemi ini kan ya, penggunaan masker biasanya produk apa yang kandungan apa yang paling penting dalamnya yang harus ada gitu harus ya? Ada. Kalau saya sarankan tadi adalah biasanya saya suruh adalah hyaluronic acid. Dia fungsinya adalah sebagai moisturizing sekaligus juga untuk membantu barrier kulit kita lebih kokoh. Karena kulit kita ini kan ada lapisan yang bagian atasnya yang membantu
menahan baik itu serangan kuman, serangan gesekan dari luar. Nah itu harus lebih tebal. Jadi ketika itu lebih tebal, saya rasa gesekan mekanik yang terjadi di sekitar kulit akibat dari masker itu bisa kita kurangi seperti itu. Selanjutnya kalau untuk yang kok rada kusam dok gitu kan, kalau kusam saya sarankan biasanya boleh ditambah produk-produk yang bisa mengeksfoliate. Contohnya AHA BHA silahkan. Misalnya untuk kulit berminyak kita gunakan BHA. Contohnya adalah salicylic acid. Kalau yang untuk yang normal kombinasi dan kering boleh kita gunakan yang jenisnya AHA, boleh lactic acid, glycolic acid, boleh seperti itu. Oke deh, untuk pemirsa yang mungkin masih pemula atau awam ini, sebenarnya fungsi dari kandungan AHA BHA itu sebenarnya apa sih dok? Jadi karena kan orang banyak sebenarnya apa sih maksud dari kandungan AHA BHA, saya nggak ngerti gitu, asal-asal pilih ya udahlah yang penting saya beli gitu. Itu gimana cara mereka mengenal atau mengerti arti dari itu tadi? Sebenarnya AHA itu sebenarnya kepanjangan dari alpha hydrolic acid, dan BHA itu adalah betanya. Jadi fungsinya sama-sama sebenarnya mengeksfoliate, cuman kalau AHA itu kebanyakan dia memberikan nutrisi dia dan melembabkan, moisturizing lebih tinggi. Kalau BHA dia lebih kepada exfoliate. Jadi kalau jerawat rata-rata kebanyakan BHA dibandingkan AHA, tapi kalau untuk produk-produk whitening kebanyakan harusnya kita menggunakan AHA. Ya, gunakanlah AHA yang bijak. Kebanyakan produk sekarang sudah lumayan ngeri nih, di atas 10 mungkin sudah bisa dikatakan produk peeling lah. Prosesnya mengelupasan lebih tinggi gitu. Yang amannya seperti apa? Yang amannya gunakanlah produk-produk yang masih ringan saja. Kalau saya rasa selama dia produk luaran yang sudah disetujui oleh BP POM, saya rasa itu aman saja. Yang saya khawatirkan sih produk-produk online yang belum tahu jelas ya, yang emang apakah itu dari dokter atau racikan apotik seperti itu. Kalau yang non racikan apotik saya kurang mengerti kan, jadi bijak-bijaklah memilih gitu. Lagi-lagi kita harus banyak mencari tahu begitu ya dok ya. Betul. Ini kalau misalkan kita berbicara pada jenis skincare atau produk yang untuk menaikkan tone kulit wajah kita lebih cerah, itu seperti apa dok? Apakah salah seseorang ingin wajahnya lebih cerah gitu, atau bagaimana? Apakah putih itu bagus atau tidak putih itu tidak bagus begitu dok? Sebenarnya yang paling bagus adalah kulit itu sehat. Tapi karena rata-rata orang Indonesia kalau putih itu terlihat sehat dan cantik seperti itu kan, plusnya yang mereka cari cantiknya itu atau terlihat lebih menarik seperti itu kan. Karena pada dasarnya kita diberikan warna kulit dari Yang Maha Kuasa sawo mateng gitu kan, melihat wanita yang lebih bening, putih gitu, lebih cerah gitu kan, jadi tertarik juga untuk sama seperti itu. Bisa. Jadi untuk produk-produk apa, gunakanlah produk-produk yang aman saya sebutkan tadi. AHA mungkin lebih tepat, lebih aman untuk memutihkan ya, seperti itu. Bisa juga konsumsi makanan juga bisa dengan mengkonsumsi vitamin C dosisnya yang tepat setiap hari, itu juga akan meningkatkan tone kulit kita seperti itu. Atau makan buah-buahan yang mengandung antioksidan tinggi, contohnya kita makan buah naga, habis itu kita makan jeruk, itu juga akan bisa meningkatkan tone kulit kita lebih cerah dari sebelumnya. Dan yang paling penting adalah itu tadi, kembali lagi kepada skincare yang kita pilih, empat poin tadi kita punya. Dan yang paling penting lagi, karena kita tropis, gunakanlah sunblock yang tepat. Sesuai kulit wajah kita ya dok. Karena kalau misalnya kita tidak menggunakan sunblock, kita udah berusaha untuk memutihkan nih, tapi sunblocknya nggak ada yang melindungi, ya tetap aja nanti warna kulit kita akan berada di posisi yang saat ini seperti itu. Lebih kusam gitu dok ya? Malahan ya itu tambah lebih kusam, karena apa? Karena belum lagi debu kan ya. Gitu. Dok, kalau untuk berbicara tadi kan putih, kalau sekarang juga ada sebagian dominannya sih kaum wanita begitu yang menginginkan wajahnya glowing. Sebenarnya arti dari atau makna dari glowing itu apa sih dok? Oh ya, banyak tadi pasien nanya dok, kalau glowing itu apa sih gitu ya. Glowing itu sebenarnya, saya harus glowing nggak sih sebenarnya begitu? Iya, jadi kalau kita bilang glowing itu sebenarnya itu di pancaran cahaya atau refleksi cahaya yang dipancarkan kulit kita itu bagus gitu, kayak mengkilat seperti itu. Jadi sebenarnya
bukan mengkilat minyak, tapi dia lembab, warnanya cerah merona seperti itu, terus pancaran cahayanya bagus, itu bisa kita katakan glowing. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kulit kita supaya jadi glowing? Yang paling utama adalah pori-pori. Tapi sebelum ke sana, apa penting kita untuk tampil glowing begitu? Kalau saya rasa sih glowing itu adalah hadiah saja, yang paling penting sehat. Oke, berarti bonus dari apa yang sudah kita lakukan di wajah kita dirawat, efeknya akan glowing gitu ya dok ya? Iya, jadi ada kan kalau kita lihat ada kok orang kulitnya hitam tapi kenapa kelihatan kayak glowing gitu kan? Iya. Ada kan? Ada juga yang warnanya sawo matang kok enak dipandang kayak bagus gitu pancaran cahaya di wajahnya gitu kan? Itu sih. Jadi yang bonus sebenarnya ketika kulit kita sehat, glowing saya rasa juga akan mengikuti. Oke, berarti glowing adalah hasil dari apa yang sudah kita lakukan untuk kulit wajah kita dok ya, bukan semata-mata capaian yang harus kita istilahnya jadikan patokan utama. Akhirnya salah pilih produk begitu ya dok. Betul. Ya, dan akan menimbulkan masalah-masalah baru. Oke dok, kalau untuk perawatan khusus yang harus diketahui untuk kita semua, baik itu perempuan atau laki-laki, untuk mendapatkan kulit yang sehat plus cerah plus glowing, itu apa sih dok? Sehat. Oke, jadi yang paling penting tadi satu, kita harus selalu menjaga kebersihan dari kulit kita. Itu perawatan yang saya rasa setiap orang wajib lakukan. Terus yang kedua, kita harus menjaga kulit kita dalam kondisi sehat, baik itu nutrisinya harus kita lengkapi, kelembapannya harus kita jaga, dan harus kita lindungin. Jadi kalau empat hal tersebut kita cukupi, saya rasa itu sudah sangat-sangat cukup. Tidak perlu lagi kita harus perawatan di laser, di ini, di itu, di ini. Itu sebenarnya hanya tambahan. Tambahan untuk mencapai apa yang kita inginkan gitu kan. Karena kalau secara normal kalau udah sehat saya rasa tidak perlu tambahan lain lagi seperti itu. Jadi bonus aja kalau yang lain-lain tadi. Atau ada target yang ingin dicapai, silahkan dengan treatment yang lain. Cuman kalau treatment untuk kita pribadi cukup 4. Yang dasarnya tadi ya. Dasar tadi hanya cukup 4. Membersihkan, melembabkan, menutrisi, dan melindungi itu udah sangat-sangat cukup. Dan ini insya Allah akan menghasilkan kulit yang sehat, cerah, dan juga glowing ya dok. Betul. Ya, sesuai mungkin yang diharapkan, yang diimpikan. Baiklah dokter, terima kasih sudah memberikan informasinya di Ruang Sehat kali ini dok. Semoga ini bermanfaat. Dan pemirsa, saksikan terus Ruang Sehat setiap Rabu pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Tengah hanya di TV Tabalong. Saya Purnamasari beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.